Oke, jadi ini yang belum mengupload RPP sekitar 87 orang. Kemudian yang belum mengupload videonya itu sekitar 105 orang. Ini kenapa banyak sekali nih? Ayo Bapak Ibu, segera hari ini terakhir jam 12 malam. Oke, sekarang kita lanjut. Saya mungkin akan sedikit menjelaskan dulu bagaimana UP berbasis domisili ya Bapak Ibu. Aduh. Oke Bapak Ibu, kita mulai ya. Jadi ini memang slide untuk kemarin yang angkatan 1, tapi tidak apa-apa. Yang penting di sini nih ilmunya Bapak Ibu ya. Jadi besok itu Bapak Ibu akan diagendakan uji coba bersama pengawas. Jadi Bapak Ibu coba dicetak ulang lagi kartu pendaftaran kemarin. Jadi dicetak ulang di situs UKM PPG itu tempat Bapak Ibu daftar kemarin. Tinggal cetak formulir lagi, dicoba sekali lagi, dipastikan di sana nanti akan ada link. Jadi memang infonya itu juga agak telat kayak dari pusat. Jadi coba dicek kembali karena beberapa LPTK sudah saya lihat di grup itu sudah banyak yang bergabung di grup. Pasti akan ada linknya di sana nanti Bapak Ibu. Oke, jadi untuk UP di sini nanti Bapak Ibu akan berbasis domisili ya Bapak Ibu. Untuk yang tahun sebelumnya memang masih berbasis TUK, yaitu Bapak Ibu ujiannya itu di LPTK terdekat. Tapi untuk yang sekarang itu Bapak Ibu akan berbasis domisili. Seperti yang saya pernah jelaskan kemarin, walaupun ini berbasis domisili, itu tidak mesti Bapak Ibu nanti akan ujian di rumah Bapak Ibu sendiri, tergantung nanti kondisi jaringan Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu mengkondisikan ya Bapak Ibu. Bagaimanapun caranya Bapak Ibu dapat sinyal kencang yang nanti Bapak Ibu gunakan sebagai sinyal untuk UP-nya. Jadi jangan sampai nanti malah Bapak Ibu memaksakan ujian di rumah, malah nanti yang repot Bapak Ibu karena terlalu banyak gangguan, itu dari gangguan sinyal. Oke, nah ini Bapak Ibu untuk spesifikasi laptop yang yang dibutuhkan untuk aplikasi ini, yaitu minimal memiliki layar itu sekitar 10 inch, kemudian menggunakan operasi sistem yaitu Windows 8 minimal ya Bapak Ibu, Windows 8 32 bit atau macOS versi 10. Oke, jadi yang perlu diperhatikan ini adalah minimal Windows 8 32 bit Bapak Ibu. Jadi kalau yang masih pakai Windows 7 itu ya sepertinya memang sih bisa menginstal, tapi kami takutnya itu dan dari pusat juga takutnya itu pasti akan ada masalah nanti ketika Bapak Ibu berjalan UP-nya. Oke, kemudian memiliki RAM itu sekitar 2 GB. Oke, kemudian memiliki storage itu minimal 10 GB, dilengkapi audio yang berfungsi dengan baik. Memiliki baterai yang dalam keadaan berfungsi dengan baik atau bisa disiapkan charger. Jadi walaupun nanti laptopnya Bapak Ibu itu sudah rusak baterainya, yang penting Bapak Ibu harus menyiapkan charger. Tapi kenapa sebenarnya dia pusat minta baterai yang masih dalam keadaan baik itu ketika nanti Bapak Ibu mati lampu itu tidak langsung mati ya, laptop. Oke, kemudian yang disiapkan yang kedua itu adalah handphone Bapak Ibu. Jadi saya yakin Bapak Ibu semua sudah mempunyai smartphone. Jadi HP itu nanti digunakan untuk aplikasi Zoom-nya Bapak Ibu ya. Jadi nanti HP-nya dipakai aplikasi Zoom untuk mengawasi Bapak Ibu. Yang perlu diperhatikan, jadi Zoom itu nanti harus menggunakan, jadi namanya Bapak Ibu itu harus menggunakan nama lengkap. Tidak boleh lagi nanti ada yang namanya Acer, ada yang namanya Vivo, ada yang namanya Oppo, ada dan lain sebagainya. Jadi harus menggunakan nama lengkap untuk di Zoom-nya. Oke. Kemudian koneksi internet stabil dengan kuota internet minimal 10 GB. Oke. Jadi ini harus diperhatikan Bapak Ibu jika di rumahnya misalnya mempunyai IndiHome ya silahkan digunakan IndiHome-nya. Tapi yang tidak yang menggunakan tethering ya silahkan dikondisikan juga. Oke. Lanjut ke petunjuk pelaksanaan UP berbasis domisili bagi peserta. Kok saya kepotong? Sebentar Bapak Ibu. Saya tidak bisa membaca dengan jelas. Oke, jadi spesifikasi laptop itu sudah ditentukan ya Bapak Ibu. Seperti tadi peserta juga menyiapkan handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom dengan nama peserta
sesuai pada aplikasi Zoom ya dengan nama lengkap Bapak Ibu ya, seperti penjelasan saya tadi. Peserta menyiapkan koneksi internet yang stabil dengan kuota internet minimal 10 GB. Nah, di sini Bapak Ibu sudah dijelaskan koneksi internet yang stabil. Jadi Bapak Ibu harus menyiapkan tempat yang memang benar-benar koneksi internetnya itu stabil. Silakan nanti Bapak Ibu kondisikan. Nanti misalnya Bapak Ibu mau menginap di rumah keluarga yang ada di kota atau mau kemana terserah nanti. Yang penting Bapak Ibu menyiapkan koneksi yang stabil ya Bapak Ibu, itu dikondisikan dari keadaan Bapak Ibu masing-masing. Peserta menyiapkan ruang yang tenang, nyaman dan dengan pencahayaan yang cukup. Bapak Ibu juga tidak boleh di dalam ruangannya itu terlalu gelap atau terlalu terang. Kita lanjut. Jadi nanti Bapak Ibu juga harus menggunakan meja ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu menghadap ke laptop, sementara HP-nya nanti ada di belakang ya, berjarak 2 meter dari kamera Zoom di HP. Kurang lebih 2 meter ya. Kemudian meja itu harus bersih Bapak Ibu dari barang-barang selain laptop, botol gelas air minum transparan, dan obat-obatan pribadi bagi peserta yang sakit. Kemudian boleh menaruh kertas kosong untuk nanti Bapak Ibu melakukan orek-orekan dan lain sebagainya. Dan 1 buah alat tulis, itu aja yang ada nanti di atas mejanya Bapak Ibu. Jadi selain itu silakan disingkirkan dulu. Peserta memasang atau menginstal program aplikasi Safe Exam Browser dan file konfigurasi SEB. Peserta mempersiapkan diri mengikuti ujian sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Peserta bergabung dalam grup WA yang dibuat oleh pengawas. Seperti yang tadi saya infokan ya Bapak Ibu, nanti silakan Bapak Ibu mencetak kartu ulang, pasti sudah ada sebenarnya di sana untuk grupnya. Saat pelaksanaan. Jadi peserta mengikuti dan menaati instruktur arahan pengawas dalam verifikasi dan selama pelaksanaan ujian. Proses verifikasi dan pengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan diawasi dari aplikasi Zoom saat Bapak Ibu UP. Peserta menyetujui fakta integritas yang disajikan sebelum memulai ujian. Peserta mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang lain atau alat lain. Jadi tolong diperhatikan Bapak Ibu ya. Jadi nanti yang ada di depan Bapak Ibu itu cuma laptop, dan itu Bapak Ibu harus mengerjakan sendiri tanpa dibantu oleh orang lain. Jadi silakan nanti Bapak Ibu yang merasa tidak bisa menggunakan laptop atau yang kemarin masih sering dibantu oleh anaknya atau siapa, itu tidak boleh lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu harus melakukannya sendiri besok sewaktu UP. Selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop. Jadi Bapak Ibu tidak boleh nanti saat Bapak Ibu ujian tidak boleh toleh kiri toleh kanan lagi. Hanya fokus ke depan laptop saja. Selama waktu pelaksanaan ujian, peserta harus selalu berada di tempat duduk terpantau oleh kamera Zoom pada HP. Yang ini perlu diperhatikan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu selama nanti Bapak Ibu ujian itu selama 3 jam, itu Bapak Ibu tidak boleh kemana-mana. Jadi Bapak Ibu itu tidak boleh mau ke belakang buang air atau dan lain sebagainya, sudah tidak boleh. Jadi Bapak Ibu silahkan mengkondisikan diri, nanti bagaimanapun caranya Bapak Ibu harus tahan selama 3 jam itu Bapak Ibu tidak kemana-mana. Jadi silahkan nanti dikondisikan bagaimana tekniknya Bapak Ibu masing-masing. Kemudian juga untuk yang terutama yang ibu-ibu yang masih mempunyai anak balita yang masih menyusui, itu juga tidak akan diberikan izin untuk nanti menyusui anaknya. Silakan dikondisikan, misalnya disediakan dulu ASI-nya dan lain sebagainya, karena itu tidak ada izin untuk Bapak Ibu kemana-mana selama 3 jam. Serta mengikuti tata tertib yang ditetapkan oleh panitia selama proses ujian. Kemudian setelah nanti Bapak Ibu ujian, nanti Bapak Ibu akan mengisi kuesioner umpan balik yang disediakan oleh penjamin mutu panitia UKM PPG secara daring yang disediakan tautannya oleh pengawas di grup WA, serta mengakhiri UP sesuai dengan arahan pengawas. Tata tertib. Lanjut, tata tertib yang pertama, peserta harus sudah menginstal program aplikasi Safe Exam Browser. Dalam laptop peserta yang belum memasang aplikasi itu akan dibatasi. Peserta harus masuk di dalam ruang Zoom paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan ujian. Tolong ini diperhatikan Bapak Ibu.
Bapak Ibu itu sering sekali telat untuk diundang Zoom. Jadi tolong jangan dibiasakan seperti itu. Karena besok Bapak Ibu akan ditinggal nanti kalau misalnya Bapak Ibu telat. Dan mungkin tidak akan diberikan waktu untuk ujian kalau Bapak Ibu telat. Serta harus mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan waktu yang sudah ditentukan. Serta harus berpakaian sopan dan rapi, tidak menggunakan kaos. Jadi Bapak Ibu silakan menggunakan pakaian yang sopan dan rapi. Jadi Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk menggunakan kaos oblong. Peserta mengerjakan ujian di dalam ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan yang cukup tanpa ada orang lain. Jadi Bapak Ibu itu di ruangan itu hanya sendiri. Tidak boleh ada orang lain lagi di dalam ruangan yang Bapak Ibu gunakan besok untuk ujian. Oke, tata tertib kedua, jarak peserta kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom di HP. Posisi HP berada di samping kanan atau kiri meja. Meja harus dibersihkan dari barang-barang selain laptop, botol air, dan lain sebagainya. Oke, jadi mungkin ini nanti Bapak Ibu baca sendiri ya supaya tidak lama. Nanti akan saya kirimkan filenya, jadi tolong diperhatikan. Saya mungkin akan menjelaskan yang penting-penting aja ya Bapak Ibu supaya tidak lama. Oke, jadi tolong diperhatikan juga nanti sewaktu Bapak Ibu menggunakan HP yang untuk Zoom, itu Bapak Ibu jangan sampai nanti HP itu malah terputus karena telepon dari orang, gitu ya. Jadi tolong dipastikan HP itu hanya digunakan untuk Zoom saja, tidak ada gangguan dari yang lain-lain, misalnya ada telepon. Kalau telepon WA mungkin masih akan bisa lanjut untuk Zoom-nya. Tapi kalau misalnya telepon biasa itu pasti akan Zoom-nya akan terhenti langsung. Maka itu Bapak Ibu nanti bisa-bisa akan diberhentikan ujian oleh pengawas. Jadi tolong diperhatikan. Oke, kemudian yang perlu diperhatikan juga itu peserta dilarang mendokumentasikan dan menyebarluaskan soal UP berbasis domisili dalam bentuk apapun. Jadi jangan nanti Bapak Ibu, karena Bapak Ibu membawa orek-orekan, jadi nanti Bapak Ibu malah mencatat soal itu di sana. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu, itu malah membahayakan Bapak Ibu sendiri. Karena nanti, sewaktu nanti Bapak Ibu selesai ujian, nanti orek-orekan itu atau kertas yang Bapak Ibu siapkan tadi itu akan ditunjukkan ke Zoom pengawas untuk dilihat apa yang Bapak Ibu catat. Oke, jadi jangan sampai nanti ada yang menyalin soal di kertas orek-orekan, malah nanti akan merugikan Bapak Ibu sendiri, karena itu termasuk pelanggaran yang berat. Oke, kemudian ini yang untuk yang Bapak-Bapak, ada poin di mana peserta dilarang makan atau merokok pada saat mengerjakan ujian. Jadi Bapak-Bapak yang merokok, ya silahkan ditahan dulu selama 3 jam, sama seperti yang lainnya. Di Bapak-Bapak tidak boleh itu merokok nanti saat Bapak Ibu ujian. Oke, kita lanjut. Nah ini nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada terjadi bencana alam dan lain sebagainya di daerahnya Bapak Ibu, tapi semoga tidak terjadi ya Bapak Ibu, akan nanti bisa dikomunikasikan dengan pengawas, maka nanti akan ditindaklanjuti Bapak Ibu. Oke. Jika terjadi putus koneksi pada laptop dan atau HP peserta pada saat ujian berlangsung, peserta diberi kesempatan untuk mengatasi masalah tersebut dalam waktu maksimal 5 menit. Selebihnya peserta tidak diperbolehkan melanjutkan ujian. Jadi kalau putus koneksi itu Bapak Ibu cuma diberikan waktu 5 menit ya untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian jika terjadi gangguan pada server ujian, panitia akan mengkonfirmasi keadaan tersebut kepada peserta ujian dan menghentikan pelaksanaan ujian selama maksimal 60 menit. Jika dalam waktu 60 menit masalah tersebut tidak dapat diatasi, peserta ujian akan ditunda dan proses selanjutnya akan diinfokan melalui pengumuman lewat media grup yang sudah tadi disebutkan. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu cemas. Jika nanti Bapak Ibu mengalami error, itu silakan nanti berkomunikasi dengan pengawasnya langsung. Oke, nah sekarang kita masuk ke poin yang paling penting ini Bapak Ibu, untuk pelanggaran dan sanksi bagi peserta yang UP berbasis domisili. Oke, peserta ini masih pelanggaran yang ringan Bapak Ibu ya. Peserta lupa mematikan suara HP, peserta masih diperingatkan oleh pengawas. Peserta tidak berpakaian sopan, masih diperingatkan oleh pengawas. Kemudian pelanggaran sedang, peserta terlambat masuk di dalam ruang Zoom. Nah ini Bapak Ibu, tolong diperhatikan Bapak Ibu. Bapak Ibu ini masih banyak sekali yang sering telat untuk ikut Zoom. Oke, nanti Bapak Ibu bisa dibatalkan dan peserta dibatalkan pada sesi tersebut dan akan dijadwalkan ulang. Walaupun ini ada kata-kata dijadwalkan ulang Bapak Ibu, tapi ini Bapak Ibu nanti
tidak akan tahu kapan Bapak Ibu ujian lagi. Bisa nanti di periode berikutnya atau mungkin bisa di tahun depan. Jadi jangan sampai kesalahan itu malah nanti Bapak Ibu tidak jadi ujian UP-nya. Walaupun ini juga sama untuk peserta yang tidak memasang program aplikasi dan peserta meninggalkan ruang ujian sebelum waktu selesai, itu masih sama juga sanksinya, itu dijadwalkan ulang, itu masih sama Bapak Ibu. Jadi jangan bermain-main nanti di sini. Jadi ada mungkin beberapa peserta yang bilang, saya belum install, biar nanti dijadwalkan ulang. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Lebih baik Bapak Ibu ujian langsung pada saat Bapak Ibu dijadwalkan untuk ujian. Karena nanti jika Bapak Ibu ingin dijadwalkan ulang, itu nanti Bapak Ibu terus mendapat PHP nanti, bisa Bapak Ibu ujian di periode berikutnya atau di tahun depan, atau mungkin nanti tergantung dari pusat yang menjadwalkan kembali Bapak Ibu. Jadi tolong yang sudah mendapatkan jadwal, tolong dipastikan Bapak Ibu bisa mengikuti ujian pada saat itu. Oke, pelanggaran berat. Peserta menyimpan dan atau menyebarluaskan sebagian atau seluruh soal UP. Seperti yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu ya. Jadi sanksinya itu peserta langsung dinyatakan tidak lulus dan tidak boleh mengikuti UP dalam 2 tahap. Jadi Bapak Ibu, jika nanti Bapak Ibu ketahuan untuk menyelesaikan soal itu, Bapak Ibu langsung dinyatakan tidak lulus walaupun nilainya Bapak Ibu itu bagus. Dan nanti Bapak Ibu itu tidak boleh mengikuti ujian UP ulang, atau nanti Bapak Ibu yang dalam status retaker itu tidak boleh mengikuti UP lagi selama 2 tahap Bapak Ibu. Itu konsekuensinya. Jadi jangan sampai ada yang dari Universitas Mataram seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian pelanggaran sangat berat lagi, yaitu peserta dibantu oleh pihak lain dalam mengerjakan UP, soal UP. Peserta memasukkan data. Itu nanti peserta langsung dinyatakan tidak lulus dan Bapak Ibu itu didiskualifikasi dari UKM PPG. Jadi kalau sudah didiskualifikasi berarti Bapak Ibu tidak akan bisa mengikuti UP lagi, walaupun nanti statusnya Bapak Ibu sebagai retaker. Tapi nanti Bapak Ibu akan di blacklist dan tidak bisa lagi mengikuti UP. Oke. Sekian Bapak Ibu. Untuk berbagai seluk-beluk nanti Bapak Ibu akan UP. Memang aturannya itu sangat banyak Bapak Ibu, jadi nanti saya akan bagikan juga filenya. Jadi Bapak Ibu bisa pelajari sekali lagi. Tapi tolong perhatikan Bapak Ibu ya, semua poin yang di situ itu sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi. Kalau misalnya Bapak Ibu mau protes lagi, itu sudah tidak bisa. Jadi sekarang Bapak Ibu harus mengikuti aturan tersebut. Jadi misalnya ada yang protes, Pak saya tidak punya meja di rumah, bagaimana nanti saya mau ujian? Itu sudah tidak bisa. Jadi pusat itu sudah tidak mau tahu Bapak Ibu, silakan nanti Bapak Ibu mengkondisikan itu bagaimanapun Bapak Ibu memenuhi kriteria yang sudah diarahkan oleh pusat. Oke Bapak Ibu, karena sekarang sudah pusat itu sudah bilang begini Bapak Ibu. Jadi sekarang peserta yang mengikuti kami, bukan kami yang mengikuti peserta. Gitu Bapak Ibu. Jadi mau tidak mau ya harus Bapak Ibu menyiapkan semuanya. Oke, dari sana sebelum kita lanjut ke penginstalan aplikasi, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan raise hand. Pak mau tanya Pak, misalnya Bu Niput Santi. Oke, terima kasih waktunya Pak Kadek. Yang saya ingin tanyakan, rencana saya itu kan mau melaksanakan ujian di sekolah Pak Kadek. Nah, dan kebetulan juga pada saat itu ada teman saya yang dia jurusan IPA ikut PPG, kebetulan dia mendapatkan sesi 4 dan saya mendapatkan sesi 3. Apakah bisa kita menggunakan satu laptop, satu komputer untuk 2 peserta, Pak? Yang digunakan itu komputer, Bu. Yang digunakan itu laptop, Bu, bukan komputer. Tidak boleh komputer ya, Pak ya? Kalau tidak salah seperti penjelasannya seperti itu, tidak boleh menggunakan komputer, harus pakai laptop. Oh gitu. Oh geng. Ya, berarti kalau menggunakan kalau umpamanya laptop tetap juga tidak boleh 1 berdua ya, Pak. Jadi rencananya kan biar sekali nyeting ruangan begitu rencananya. Kalau bisa ya pakai laptopnya sendiri aja Bu, soalnya nanti takutnya nanti bermasalah di sana itu nanti lebih ribet lagi. Soalnya kan nanti Ibu, apalagi beda 1 sesi misalnya. Kalau misalnya nanti ada kendala di peserta itu, nanti malah Ibu yang nanti kelabakan malah menunggu malah, begitu loh maksudnya. Jadi usahakan menggunakan laptop sendiri aja, begitu loh. Tapi boleh ruangan yang sama ya Pak ya? Ruangannya tidak boleh sama, pokoknya harus sendiri Ibu di ruangan itu, begigitu. Nah maksudnya
kan ada satu ruangan di sekolah gitu yang dia bagus untuk tempat, jadi pencahayaannya bagus, terus sinyalnya bagus. Jadi oh iya ya, nanti takutnya yang sesi berikutnya ada yang bermasalah ya Pak Kadek ya. Ya, maksud saya begini Bu, kan kita tidak tahu apa yang nanti akan terjadi pada saat nanti temannya Ibu itu ujian gitu kan. Ya, Dan ya. misalnya nanti tiba-tiba dia itu malah ada gangguan dan nanti akan disuspend atau misalnya diberikan waktu tambahan, kan nanti yang repot Ibu malah nanti yang menyediakan lagi. Begitu loh maksudnya Bu. Jadi, silakan disediakan aja cadangan ruangan lagi begitu. Kalau misalnya tidak ada masalah ya mungkin aman-aman aja ya boleh begitu. Cuman saya itu kan nanti kita mikirkan begitu Bu. Jadi jangan memikirkan bahwa itu akan lancar saja. Jadi kita harus memikirkan ketika nanti misalnya ada masalah di sana, kan itu nanti repot begitu loh maksudnya. Oke. Terima kasih Pak Kadek. Oke, silakan selanjutnya Bu Bernadetta. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak Kadek. Sebenarnya pertanyaannya hampir sama dengan Ibu yang sebelumnya tadi soal pemakaian ruangan. Kebetulan di sekolah saya ada 2 peserta yang ikut PPG ini dan dapat sesi yang sama. Pertanyaannya, bisakah kami menggunakan ruangan yang sama untuk ujiannya? Tidak bisa. Jadi kan sudah dijelaskan tadi Bu, Ibu itu harus sendiri di ruangan itu. Tidak boleh ada orang lain. Apalagi nanti ketika nanti misalnya Ibu satu ruangan, kemudian nanti di HP Zoom itu kan ada pengawas. Pengawasnya malah negur ke orang lain. Nah, itu terdengar nanti di pengawasnya Ibu. Itu kan jadi masalah gitu loh. Oh iya. Oke. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak. Itu saja pertanyaannya. Silakan selanjutnya Bu Septi. Oke, terima kasih Pak Kadek. Saya mau bertanya masalah masalah dispensasi, ada yang 5 menit dengan 60 menit tadi Pak Kadek. Bisa Pak Kadek jelaskan itu seperti apa sebenarnya? Yang 5 menit itu, kemudian yang 60 menit itu seperti apa? Apakah mengulang dari awal atau seperti apa Pak? Jadi begini Bu, ketika nanti misalnya ada gangguan koneksi misalnya antara laptop dan misalnya antara Zoom itu, jadi Bapak Ibu diberikan waktu 5 menit untuk menyelesaikan masalah itu. Gitu. Tapi untuk jawaban dan lain sebagainya itu tetap tersimpan Bu, jadi jangan khawatir masalah itu. Kemudian untuk yang 60 menit itu misalnya Bapak Ibu misalnya ada error misalnya di laptopnya atau yang lain dan sebagainya itu, nanti Bapak Ibu diberikan waktu itu 1 jam untuk menyelesaikan masalah itu. Begitulah maksudnya Bu. Ya, 1 jam berarti apakah waktu kita itu tetap jadwalnya mengikuti batas waktu yang tertera di jadwal Pak, atau kita berarti ditambah 1 jam apa dispensasi tadi Pak? Pokoknya begini Bu, misalnya nanti ketika Ibu mulai ujian terus ada error, waktunya itu tidak akan kepotong Bu, begitu. Jadi waktunya itu akan tetap pada waktu dia error. Mungkin berkurang 5 menit atau bagaimana. Yang jelas itu tidak akan merugikan Bapak Ibu, begitu lah maksudnya. Nah, umpamanya error di laptop kita tuh Pak, solusinya yang kita menggunakan laptop lain gitu Pak. Itu apa bisa Pak? Berarti untuk ininya diinstal di 2 laptop. Apa memungkinkan seperti itu Pak? Boleh, silakan. Tapi nanti itu silakan dikomunikasikan dengan pengawasnya Bu. Karena nanti yang memberikan akses itu kan adalah pengawas Bu, bukan kami nanti. Jadi nanti misalnya terjadi apa-apa itu silakan nanti komunikasikan dengan pengawasnya. Gitu Bu Septi ya. Oke, berarti nanti kami bisa disimulasi untuk bertanya seperti itu ya Pak ya. Silakan nanti dikondisikan seperti itu. Boleh kok sebenarnya untuk misalnya Ibu menyiapkan 2 laptop. Malah boleh, itu malah bagus sebenarnya. Cuman kan nanti untuk hak aksesnya, jadi untuk kode yang Bapak Ibu gunakan untuk login itu kan nanti dari pengawas dapatnya. Nah itu ketika nanti login ke 1 laptop itu biasanya tidak bisa lagi login ke laptop lain begitu. Karena nanti yang dicatatkan untuk dari pusat itu kan alamat IP laptopnya biasanya begitu. Oke? Oke Pak, terima kasih. Ya silakan lanjut Bu Nirmala. Nirliana, sorry. Oke, terima kasih Pak Kadek atas waktunya. Ya. Ini saya mau menanyakan untuk besok kita kan ada itu ya pertemuan dengan pengawas, ya. Nah itu apakah waktunya sama dengan seperti saya kan sesi 3, nah, itu pertemuannya dengan pengawas yang kita sudah gabung di grupnya itu waktunya sama dengan saat kita tes ataukah ada nanti pemberitahuan lagi baru?
Itu kan untuk simulasi aja besok Bu. Untuk waktu tesnya kan nanti akan diinfokan lagi dari pusat. Tapi kan untuk waktu ujiannya itu kan sudah ada di kartu yang Ibu sudah cetak itu kan biasanya. Iya, sudah ada Pak. Nah, untuk simulasinya? Untuk simulasinya kan nanti biasanya diinfokan di grup WA itu biasanya dari pengawas. Jadi gini maksudnya, nanti untuk waktu simulasi dengan pengawas itu biasanya tidak tentu, nanti tergantung dari pengawasnya Bapak Ibu. Jadi nanti silakan dikomunikasikan, ditanya nanti untuk pengawasnya masing-masing grup itu, jam berapa untuk simulasinya besok Pak, karena tadi saya mendapatkan info bahwa besok itu yang akan simulasi. Sebenarnya kan dijadwalkan hari ini, cuman mungkin karena ada penundaan dan lain sebagainya, jadi besok untuk simulasinya. Ya, Bu. Mohon izin tanya Pak Kadek. Terima kasih Pak. Oke, lanjut dulu yang sudah resen. Silakan Bu Sri Restari. Ya. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Izin bertanya, ini kan saya pinjam laptop teman saya Pak dari angkatan 1 yang kemarin. Nah, apakah saya ini harus menginstal ulang atau bagaimana ya Pak? Begitu kan sudah ada aplikasi yang dari kemarinnya itu Pak, dari angkatan 1 begitu Pak. Oke, sebenarnya sih tidak perlu menginstal ulang Bu untuk aplikasinya. Cuma nanti apakah nanti itu sudah terdapat daftar alamat IP-nya atau tidak, itu yang saya belum tahu nanti dari teknis pengawasnya. Itu loh. Jadi nanti bisa nanti Ibu silakan nanti Ibu coba saat Ibu coba, itu bisa Ibu coba aja dulu gitu maksud saya. Kalau misalnya ada masalah, tapi saran saya sih sebaiknya menggunakan laptop sendiri aja begitu loh, supaya nanti tidak. Jadi Bapak Ibu sudah siap sendiri, nanti tidak ada masalah ke depannya. Nanti kan kita juga tidak tahu nanti apakah nanti akan bermasalah apa nanti di laptop temannya itu, begitu loh maksudnya. Jadi saran saya sih sebenarnya lebih baik menggunakan laptop sendiri begitu loh. Lebih amannya begitu. Tapi kalau misalnya ya memungkinkan ya tidak apa-apa sih sebenarnya. Tapi nanti silakan dikomunikasikan dulu dengan pengawasnya begitu ya. Laptop saya itu Pak tidak support Pak. Ini punya saya netbook. Oke, enggak apa-apa. Jadi ya mungkin dicoba aja Bu. Jadi saya cuma bisa bilang dicoba Bu. Cuma nanti kalau misalnya ada masalah ya silahkan nanti dikondisikan lagi dengan pengawasnya. Jadi besok itu ada uji coba, itu silahkan nanti Ibu Ibu menanyakan hal tersebut. Tapi untuk penginstalan ulang sih sebenarnya tidak perlu, karena memang kalau sudah pernah menginstal itu tinggal nanti menjalankan aplikasi. Begitu. Cuma nanti apakah nanti alamat IP-nya itu sudah dicatat sebagai pengguna lain, itu yang saya tidak tahu nanti mekanismenya dari sistemnya begitu. Oke? Oke, Pak. Siap. Makasih, Pak. Oke, silakan Pak Purwanto. Purwanto. Ada suaranya, Pak? Kalau gitu saya dulu aja Pak, izin tanya Pak. Ya, silakan. Gini, besok itu kan kita anggap aja simulasi kan gitu Pak ya. Apakah saat simulasi itu kita kan menyeting tempat, berarti besok pada saat kita itu simulasi, tempatnya settingnya sama dengan saat kita nanti mau ujian gitu Pak? Iya, seharusnya Pak. Karena biar nanti kan Bapak sudah tahu misalnya kameranya udah ditaruh di mana dan lain sebagainya, itu biasanya nanti dijelaskan oleh pengawas yang lebih detailnya. Iya, makasih Pak. Oke, Pak Purwanto sudah bisa? Tidak ada suaranya Pak Purwanto. Oke, kita lanjut dulu dah. Bu Citra, silakan. Ya, terima kasih Pak. Saya mau bertanya Pak, untuk kamera itu kan yang HP itu misalkan diganti dengan laptop biar aman, tidak ada telepon gitu loh Pak. Itu bagaimana Pak? Apa kira-kira boleh apa enggak? Ini Bu, kalau kamera laptop itu kan masih kecil resolusinya Bu. Takutnya nanti, maksudnya kamera depan laptop itu kan kecil resolusinya Bu. Jadi nanti takutnya kurang jelas, itu malah nanti menimbulkan masalah lagi. Kenapa disuruh HP itu supaya lebih jelas begitu loh. Karena kan kalau sekarang HP smartphone zaman sekarang kan kamera depannya itu kan sudah canggih-canggih semua, itu maksudnya Bu. Jadi memang harus menggunakan HP sebenarnya. Oke, Pak. Silakan nanti dikondisikan, misalnya Bapak Ibu pakai nomor baru atau misalnya Bapak Ibu silakan blokir nomor-nomor orang atau misalnya alihkan panggilan dulu kan bisa dikondisikan begitu loh. Itu kan sebenarnya sama usul sama seperti Pak Kadek tadi. Jadi kita untuk saat itu menggunakan nomor baru yang namanya orang-orang tidak kenal gitu enggak. Ya, mau usul itu tadi. Silakan dikondisikan, kan kalau itu masih bisa Bu. Itu masih masalah yang gampang kalau menurut saya. Dikondisikan atau misalnya
Ibu menginfokan ke yang lain, jangan nelpon dulu, silahkan begitu loh. Ya, itu dikondisikan nanti ya. Oke. Terima kasih Pak. Pak Eko, ada lagi mau ditanya nih Mas Rasen? Tidak ada ya Pak Eko, kita lanjut dah ke Bu Yesi dulu. Silakan Bu Yesi. Oke, terima kasih Bapak Kadek. Ini untuk pada kartu ujian apa? Ini kan ada link grup WhatsApp yang bersama dengan pengawas, tapi di sini saya keterangannya link grup WhatsApp belum diinput oleh LPTK pengawas. Bagaimana tuh Pak? Ibu sudah cetak ulang? Oh, ini terakhir Pak, 2 hari yang lalu saya cetak. Saya kan sudah diingatkan tadi pagi. Cetak ulang dulu Bu. Oh iya Pak, iya Pak. Okay. Baik Pak, terima kasih, itu saja. Sudah Bapak Ibu. Sekarang saya bisa lanjut sedikit Pak. Kalau misalnya barusan saya buka masih belum ada gini dari pengawas itu Pak, cetak ulang dulu apa buka dulu? Saya buka kok belum ada grup WhatsApp. Cetak ulang Bu, coba dicetak ulang. Iya Pak, terima kasih. Sekarang saya mau koreksi sedikit nih Bapak Ibu. Sekarang ini saya lihat, perhatikan nama Zoom-nya itu masih ada admin, masih ada namanya Adi, masih ada mentor ini, pokoknya saya tahu. Terus itu nama Zoom-nya itu harus nama lengkap kok, begitu ya Bapak Ibu ya. Cuma nama lengkap ya harus diganti nih. Masih ada Asus lagi nih. Jadi besok itu gawat sekali nanti Bapak Ibu kalau tidak mengganti ya. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu ya. Saya rasa ada yang mau tanya lagi nih. Silakan Pak Hendra, mungkin ada mau tanya apa Pak Hendra? Pak, mau tanya mengenai fakta integritas yang dipakai itu apakah sama dengan yang UKIN atau bisa ada sendiri? Beda Pak. Nanti dikasih sama pengawas kalau fakta integritas. Oke Pak, terima kasih. Lagi satu orang dah ya. Silakan Suyitno. Silakan Pak Suyitno. Iya. Ya Pak. Terima kasih Pak. Ya silakan. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama kemarin soal UKIN Pak. Saya tidak tahu, kemarin saya itu mengirim file menggunakan akun belajar Pak. Ternyata tidak bisa dibuka, itu gimana solusinya? Terus lanjut silakan. Yang kedua, misalnya saya ini menggunakan laptop yang kemarin untuk angkatan 2 karena sudah diinstal, bisa digunakan lagi atau tidak ya? Gitu. Nah, sudah dijelaskan tadi itu Pak, Bapak tidak memperhatikan berarti. Yang saya jawab yang nomor 1 aja. Jadi untuk yang masalah UKIN itu memang kemungkinan ada update dari Belajar ID juga, saya tidak tahu ya Bapak Ibu untuk masalah itu. Ya, kalau misalnya yang Bapak Ibu upload itu adalah portofolio, ya memang tidak bisa dirubah lagi untuk sekarang ya. Ya berdoa ya mudah mungkin restricted-nya memang sudah bawaan dari sana, kemudian besok bisa diakses oleh pengawas, begitu aja. Karena memang tidak ada waktu lagi untuk merubah kalau misalnya portofolio. Kalau misalnya itu masih RPP dan RPP itu masih bisa dirubah. Untuk Bapak Ibu pakai aja email yang biasa begitu, email bukan instruktur belajar begitu. Buat aja email baru atau apa, silakan dikondisikan. Untuk video itu silakan menggunakan YouTube Bapak Ibu ya. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu malah merekam lewat akun Belajar ID misalnya menggunakan pembelajaran daring, silakan di-download dulu. Atau misalnya setelah diedit ya di-upload ke YouTube. Jangan pakai Google Drive untuk video pembelajaran. Gitu ya Bapak Ibu penjelasan saya. Bapak Ibu, supaya tidak lama kita lanjut aja. Sebentar, saya siapkan dulu. Bapak Ibu silakan nanti Bapak Ibu buka situs UKM tempat Bapak Ibu daftar. Kalau mencetak formulir kan Bapak Ibu tinggal cetak formulir aja nanti di sini, tinggal diklik. Setelah Bapak Ibu klik, saya contohin aja dah. Tinggal masukin lagi nomor peserta UKG dan tanggal lahir. Baru cetak formulir. Kemudian kita lanjut, nanti Bapak Ibu silakan di-scroll ke bawah. Itu ada nanti panduan UP berbasis domisili. Silakan Bapak Ibu klik. Kemudian ada yang pakai MacBook di sini? Saya Windows, Pak. Saya tanya MacBook. Ada yang pakai MacBook? Tidak ada ya? Tidak ada. Ya? Saya pakai MacBook, Pak. Saya pakai Ubuntu. Siapa yang ada yang pakai MacBook? Ya, yang laptop kecil, Pak, pakai. Bukan, maksud saya nanti yang mau dipakai Apple. Itu netbook, Bu.
MacBook itu Apple maksudnya Bu, bukan notebook, bukan laptop kecil ya. Oke. Netbook katanya Pak. Oke. Ubuntu Pak. Oke, jadi Bapak Ibu silakan nanti misalnya yang pakai MacBook atau Apple silakan nanti diklik Mac OS ya. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu menggunakan Windows, saya rasa pasti banyak menggunakan Windows. Saya pakai Windows, Pak. Saya tanya ada pakai Netbook. Diklik yang ini ya, yang Windows ya. Bahayanya penyarik ini. Sudah? Sudah belum? Sudah. Oke. Ya, Pak. Iya, Bapak pakai. Baik, Pak. Sudah install. Slow Pak. Oke. Makanya sudah sampai ke sini kan? Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah, Bapak. Izin Pak Kadek, saya tidak. Pak Kadek, mohon maaf. Ya. Saya tidak bisa buka laptop karena listriknya lagi mati dari tadi malam, Pak. Oke, jadi sabar dulu Pak. Nanti Bapak Ibu Bapak tolong ingat ya bagaimana penjelasan ini ya Pak ya. Oke. Kemudian silakan download yang ini, SEP UPPPG install. Dan yang ini, mulai UPPPG Windows.seb. Oke, ini sebenarnya bisa juga di dua-duanya Bapak Ibu untuk panduannya. Tapi yang penting ini dulu, yang dua ini. Oke, sebenarnya Bapak Ibu saya sarankan untuk sekarang ini menggunakan laptop aja untuk join Zoom-nya. Supaya nanti kita bisa bantu kalau misalnya ada masalah ketika nanti proses penginstalannya. Nanti yang ada masalah langsung share screen biar kita nanti akan pecahkan bersama-sama, begitu maksudnya Bapak Ibu. Oke, saya tunggu 5 menit untuk download. Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Kan saya sudah install di laptop. Kalau sudah keterangannya perangkat Anda telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan UPPPG itu berarti sudah bisa ya Pak ya? Yes, sudah bisa. Cepat sekali Bu, belum saya jelasin sudah berhasil, ini hebat berarti ya. Sudah berhasil dari kemarin. Jelas ya, takutnya telat. Kenapa nggak bilang kalau sudah install kemarin dong, nggak perlu lagi. Kawan-kawan tak sabar Pak. Belum Pak. Sudah install Pak. Ya jadwal itu kan terakhir tanggal 18 Pak, jadi takutnya kalau telat. Iya. Oke, tahu gitu saya lebar menjelaskan tadi kan kalau sudah aman. Oke, sekarang Bapak Ibu. Saya mau silahkan coba di list di grup besar itu siapa aja yang sudah muncul mulai SEB itu supaya gampang dikontrol. Ada yang belum. Oke. Pak bisa fotokan. Saya belum Pak. Yang belum ya sekarang kita bantu gitu loh. Pak Kadek, maaf, saya kemarin itu saya pikir boleh pakai komputer kan Pak Kadek. Jadi kemarin saya itu download aplikasi di komputer sekolah. Bapak. Diinstal ulang sekarang aja Bu. Tapi sekarang saya yang saya pakai itu komputer One PC juga di rumah Pak Kadek. Jadi laptop saya itu bukan laptop tapi notebook, nggak support dia gitu. Apa bisa nanti ya menyusul sore? Jadi saya mau pinjam laptop dulu sama teman. Boleh, silakan Bu. Yang penting nanti Ibu coba install ya. Okay. Oke, jadi begini ya Bapak Ibu, kalau misalnya nanti laptopnya itu tidak support ya jangan dipaksakan gitu ya. Silakan nanti Bapak Ibu usaha sedikit gitu, misalnya pinjam sama teman dan lain sebagainya, itu silakan dikondisikan ya. Karena nanti langsung beli Pak. Supaya nanti tidak ada masalah ke depannya gitu loh. Oke? Oke. Bapak Ibu siapa yang sudah muncul mulai SEB-nya, tolong di grup itu di list ya, siapa aja yang sudah muncul mulai SEB-nya. Supaya saya gampang kontrol. Proses nih Pak Kadek, sebentar Pak Iya Kadek. Pak, sebentar masih yang SEB 1 Pak, yang 2 sebentar lagi. Pak Kadek. Lagi proses Pak, lagi proses. Sebentar, sebentar. Lagi proses Pak. Pak Kadek boleh bertanya? Silahkan. Kami ini yang susulan sepertinya belum masuk grup yang ada satu grup lagi yang kami belum masuk sepertinya. Oh iya ya. Oke, nanti share link aja ya. Iya. Share linknya ya. Oke Pak, betul Pak. Kita sering ketinggalan. Nah, jadi informasi itu kita minta tolong sama teman jadi Pak. Iya. Sorry, saya lupa masuk-masukin Bapak Ibu. Komunikasikan betul. Maaf ya, maaf. Sebentar saya mau copy link tanya dulu. Maafkan Pak.
Oke, nanti Bapak Ibu yang ketua kelas tolong nanti dibagi ya link grupnya. Saya sudah kirim di grup. Oke, ini baru satu orang yang sudah list yang sudah muncul, bukan yang sudah muncul ya, yang sudah muncul tulisan hitam terus perangkat Anda sudah berhasil terinstall atau apa? Tadi bacanya saya lupa. Itu pokoknya di list ya. Oke, sudah 2 orang. Oke, Bapak Ibu, ini berapa orang yang belum nih? Sudah download belum? Masih proses, Pak. Belum selesai. Oke, Pak, mau tanya. Pak, ulangi langkahnya dari awal, Pak. Saya besok nih, Pak. Masih keluar kota. Ya? Saya besok, Pak, masih di luar kota ini, Pak. Jangan besok, Pak Yono, nanti takutnya besok Bapak malah simulasi pagi belum install malah dimarah nanti sama pengawasnya. Oh iya, coba nanti sore atau malam, Pak. Yes, ya. Pak, ini yang baru download langsung diinstal, Pak. Ya, langsung coba diinstal. Pak Kadek boleh minta ulang, Pak, caranya. Bapak Ibu, masih lagi sekali ya. Sebentar. Saya jelasin dulu sekali lagi. Yang mana yang harus di-download. Bentar. Pak. Oke, Bapak Ibu, silakan nanti Bapak Ibu buka dulu situs yang tempat Bapak Ibu daftar. Yang kemarin Bapak Ibu daftar itu kan, silakan nanti Bapak Ibu buka. Kemudian nanti di scroll di bagian bawah itu ada panduan UP berbasis domisili. Kemudian Bapak Ibu klik. Oke, yang Windows, yang pakai perangkat Windows itu silakan klik Windows. Kemudian nanti silakan di-download yang 2 ini. Boleh download semuanya ini sebenarnya, nanti Bapak Ibu baca juga panduannya sebenarnya. Tapi yang penting Bapak Ibu download yang 2 ini dulu. Yang nomor 1 SEB ini dan nomor 2 mulai ini yang harus download. Oke, begitu caranya. Baru nanti setelah selesai download saya coba diinstal. Tapi tolong diperhatikan Bapak Ibu yang sudah install juga, kalau bisa nanti antivirusnya itu dimatiin dulu supaya nanti tidak ada masalah. Karena mungkin nanti akan sering terjadi masalah kalau misalnya ada antivirusnya diaktifkan. Itu ya, Bapak Ibu yang sudah install tolong diperhatikan. Yang belum install passwordnya jangan lupa loh, Pak. Nanti kalau nggak baca panduan nggak tahu. Iya, makanya kan saya bilang yang penting itu dulu, yang penting install dulu Pak. Pokoknya nanti Pak Kadek, file yang kedua itu hanya berupa kertas, berupa ini saja kan, bukan aplikasi yang kedua. Ya itu kayak apa? Yang kedua untuk menjalankan, Bu. Untuk menjalankan. Oh iya. Pak Ya, Kadek, baik. floor kita udah ada Step Exam Browser sama FIB Configure, itu berarti udah selesai ya Pak? Sudah, kalau misalnya sudah ada finish atau instalasi sukses bacanya itu berarti sudah berhasil install. Kemudian coba diklik 2 kali yang kedua itu, yang 2 underscore mulai itu tolong diklik 2 kali. Yang mana? Yang mana Pak? Di situ kok disuruh masukin PIN ya Pak ya? Yang di UP apa? Jadi begini Bapak Ibu, sekali lagi saya jelasin ya. Bapak Ibu kan install nih, sudah Bapak Ibu selesai install ya. Kan tadi ada 2 file Bapak Ibu download ya. Ya kan? Iya Pak. Oke. Iya, Jadi Pak. yang pertama itu Bapak Ibu install, yang besar itu yang 69 itu, yang 69 mega itu Bapak Ibu install nih. Iya. Yang SEB itu Bapak Ibu install. Setelah nanti tulisannya sukses, nanti silahkan coba diklik 2 kali yang satunya, yang tadi yang 2 yang nomor 2 mulai itu loh. Diklik 2 kali. Kemudian nanti kalau muncul diminta password, itu passwordnya itu UPPPG. Apa Pak? Ulangi passwordnya. UPPPG. Huruf kecil semua, Bu. UPPPG huruf kecil semua. Kalau muncul layar berwarna hitam dan nanti ada tulisan berhasil terkonfigurasi, itu berarti sudah selesai, sudah aman. Itu bisa digunakan besok. Gitu. Pak, saya kok ngarahnya nggak ke exam browser ya, ngarahnya ke Firefox. Oke Pak, coba bisa share screen Pak Dimas. Apa untuk Pak Dimas bisa apa setting default browsernya ke itu Pak? Ya, saya coba dulu sebentar.
setting default browsernya. Ica, Jangan Firefox. Mama full. Mau foto ini. Oke Bapak Ibu, jadi nanti untuk besok kita tryout itu juga menggunakan SEB itu Bapak Ibu ya, supaya nanti Bapak Ibu terbiasa. Dan nanti juga sistem dari tryout kami mungkin akan sedikit mirip dengan nanti yang Bapak Ibu gunakan saat Bapak Ibu UK, mungkin ada sedikit perbedaan aja begitu. Adek, ya saya sudah coba masukkan password, terus munculnya disuruh menutup Zoom ya. Iya, enggak apa-apa. Aja. Memang harus ditutup Zoom-nya. Oh, berarti itu sudah oke berarti ya, Pak? Coba dulu, nanti kan Bapak silakan nanti kalau misalnya nanti muncul layar berwarna hitam itu nanti sudah aman begitu loh, Pak. Iya. Ya. Soalnya kan kalau saya klik oke kan Zoom-nya ini keluar masuk lagi, Pak. Tidak apa-apa ya, Pak ya? Ya, nanti masuk lagi. Nah, itu sudah ada di foto Masih itu. 51. Mana contohnya tadi? Di situ ada tulis Anda sudah berhasil masuk ke SEB. Itu Kalau udah ya sudah Pak ya? muncul ini berarti sudah aman ya Bapak Ibu. Anda telah berhasil mengakses sistem UP melalui exam browser. Oke? Iya. Ini berarti Di situ sudah ada valid. aman. Berarti laptop ini besok bisa digunakan untuk Bapak Ibu UP. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu, saya mau pastikan sekali lagi Bapak Ibu harus bergabung ke dalam grup masing-masing, grup ruang ujian masing-masing itu hari ini Bapak Ibu ya, supaya nanti Bapak Ibu tidak ketinggalan berita. Jadi tolong nanti Bapak Ibu yang belum. Pak, sudah Pak. Iya, maksudnya yang masih belum. Pak Kadek, tadi ada ini apa? Saya klik apa? Permitted apa? Running itu apa maksudnya langsung dia muncul apanya tuh? SEB-nya tuh, terus tiba-tiba Zoom-nya keluar itu ngapa Pak? Kenapa deh Pak? Memang begitu Bu, kalau nanti begini loh maksudnya Safe Exam Browser ini maksudnya itu Bapak Ibu nanti sewaktu ujian itu Bapak Ibu hanya mengakses untuk ujian saja, laptop itu tidak bisa mengakses yang lain begitu loh. Jadi semua aplikasi yang Bapak Ibu sudah buka itu pasti akan keluar begitu loh. Oh begitu. Ini Bu, iya, Pak. Penting nanti sudah ada muncul Anda telah berhasil mengakses sistem UP. Itu ya udah. Gitu loh. Udah Pak, udah. Baik, ini passwordnya apa ya? UPPPG huruf kecil semua. Oke Bapak Ibu, sudah aman semua ya? Ya Pak. Sabar Pak Kadek mau tanya. Pak, sebentar Pak. Kadek mau tanya dulu. Sudah Pak Kadek. Oke, mau tanya apa? Silakan. Yang udah bersabar, ditunggu yang belum. Iya. Iya tuh nomor ujian. Pak, ini kalau sudah muncul Anda telah berhasil, berarti sudah ya Pak Kadek ya? Ya, sudah. Ini kan ada nomor Pak ujian. Kadek, mau nanya Pak Kadek. Ya, silakan. Ini kan saya coba, tapi kok suruh keluar dulu dari Zoom-nya ya Pak? Iya. Makanya Bapak Ibu, perhatikan juga yang lain. Tadi itu sudah 3 kali dijawab seperti itu, Bu. Memang seperti itu, Bu. Diklik oke aja. Tidak apa-apa keluar. Yang penting nanti munculnya itu berhasil itu loh. Kita mau buka laginya di mana nih Pak Kadek? Tidak apa-apa, nanti Ibu join lagi kalau sudah berhasil itu tinggal keluar nanti join lagi ke Zoom gitu aja. Iya, maksudnya ini kita buka SEB-nya tadi di mana ya? Langsung dicari di program ya. Sorry. Di-download Ibu. Di-download sih misalnya. Tapi nggak tahu sih misalnya Ibu simpannya di mana loh gitu maksudnya. Ya. Download begitu. Udah kan downloadnya udah tadi kan Pak Kadek. Udah ya. Sekali tadi aja downloadnya kan? Iya, sekali aja. Maksudnya begini Bu. Jadi kan Ibu itu kan bervariasi nih tempat simpannya begitu loh di laptopnya Ibu. Jadi kan saya nggak tahu Ibu simpan di mana gitu. Yang jelas Ibu itu ketika menjalankan itu klik yang dua mulai itu loh begitu loh maksudnya. Ya. Jadi begini aja supaya nggak bingung misalnya Ibu buatkan folder tersendiri untuk SEB itu silahkan begitu loh supaya nanti nggak bingung di mana nyarinya. Tapi nanti ketika Bapak Ibu akan menjalankan aplikasi yang jelas itu yang diklik 2 kali gitu loh. Oke? Iya, Pak Kadek, saya nyoba
Sudah install kan, udah selesai. Nyoba masuk di SIB ini, saya klik, tapi dibilangnya itu udah masuk, tapi sudah terinstall, tapi belum terkonfigurasi, Pak. Makanya Pak share screen Pak, biar bisa lihat Pak. Saya nggak tahu kalau Pak cuma nyebutin kayak begitu Pak. Share screen. Supaya saya bisa lihat apa masalahnya begitu. Rekan-rekan media dan suara diri dan Halo, Pak Guru. Ini karak mengganggu tidak? Tadi saya cuma mau telepon, mau minta nomor ini itu. Bapak Ibu juga misalnya yang sudah bisa laptop, biar sudah. Ternyata saya punya laptop sudah nyala lagi. Kontrol teman-teman kelasnya ya, bersama-sama yang pengaruh itu saya nyala, saya punya biar sudah saya punya laptop sudah nyala. Belum bisa begitu ya. Ini karak bos tadi mengganggu Sama ya Bapak Ibu, terutama ini ketua kelasnya nih saya mau absen. Ketua kelas A sudah bisa atau belum? PGSDA. Siapa ketua kelasnya? Sudah Pak Kadek. Oke, Pak Ketut, tolong ya kontrol teman yang lain ya Pak Ketut. Siap Pak Kadek. Siap. Oke, ketua kelas B, PGSDB mana nih? Pak Kadek, saya sudah kirim di grup punya saya yang Exambro itu, kalau seperti itu dijawab yes atau no Pak. Ya betul emang. Yes Bu Nur. Yes Ibu, yes. Oke, ketua kelas B mana ini? PGSDB. Siapa ketua kelasnya? Pak Dimas. Mana Pak Dimas ini? Ya, saya sendiri belum Pak. Ini ya saya sendiri belum. Ketua kelasnya belum mana? Mau share screen nggak bisa. Hanya admin. Pak Kadek izin konsultasi Pak Kadek. Silakan coba Pak Dimas. Pak Kadek izin konsultasi. Ya silakan, makanya kalau mau konsultasi itu langsung share screen. Saya bisa lihat. Tidak, mau tanya Pak Kadek ini kan kita hanya run sampai tahap Anda telah berhasil mengakses sistem UP melalui CFX dan browser ya Pak. Oke, itu sudah di-download. Siapa yang share screen nih Pak Dimas? Sudah di-download? Coba. Ini saya Pak Dimas Pak. Ya silakan. Ini kan saya download mulai UPP. Di Windows ini terus saya klik gini kan. Saya milih apa Pak? Gimana? Ibu yang lain tolong di mute dulu Bapak Ibu supaya tidak terpotong-potong suara yang lain. Iya, terlalu banyak suara ini. Ini kan aplikasi untuk masuk. UPP apa? Oke, Pak Dimas, mana file yang sudah di-download? Ini sudah mana? Ini belum share screen nih Pak. Ini masih share Chrome-nya Bapak ini. Yang di-share itu screen. Coba diulang Pak. Screen-nya di-share. Coba diulang Pak. Ulang share screen. Stop dulu baru lanjut. Gimana Pak? Screen. Bentar Pak. Tak stopnya. Oke, saya stop ya. Stop share. Oke. Bapak nanti kan klik share screen ya. Kemudian nanti yang kan ada tulisan screen di atas paling atas itu diklik dulu baru nanti share. Gitu caranya. Ya ini. Ya, menghidupkan kembali antivirusnya hidupkan lagi. Kau ada simulasi di situ tuh kan? Iya Pak. Oke. Apa sudah dulu? Sampun Pak. Oke, sekarang ke dokumennya. Sudah ke dokumen bukan di sini Pak. Tak instan. Sekarang mulai dokumen berarti ke ini ke. Ya, Oke Pak Kadek, ini sudah ada Anda telah berhasil mengakses sistem UP melalui Save Exam Browser SEB. Itu ada nomor dan kode validasi, berarti kita biarkan saja dulu begitu? Yang penting sudah muncul berhasil itu Bu. Ya download coba Pak. Klik download ini Pak. Download. Siapa lagi yang share screen ini? Ada yang share screen lagi. Ada. Oh, satu. Oke, ulang Pak Dimas. Sorry. Ulang Pak. Gantian dong. Sabar Pak Kadek. Pak Dimas silakan. Ulang Pak Dimas. Share screen.
Ada tulisan Anda telah berhasil mengakses sistem UP. Gimana itu Pak? Sudah kita isi nih? Kalau sudah berhasil ya sudah Bu, jangan perlu. Ini sudah masuk kok. Good. Oke. Di mana di program itu kayak Pak? Coba klik program Pak. Program. Order program dulu Pak. Nah itu klik. Yang satu nggak ada itu Pak. Ini sudah terinstall. Baru satu ya Pak Dimas. Yang ini sudah terinstall. Diklik 2 kali Pak. Iya, sah. Belum tuh, install save-nya dulu. Ya ini sudah. Dia otomatis buka. Belum diinstal itu Pak. Nah, Bapak sudah install ini Pak kayaknya ya? Udah. Ya tadi udah terinstall tapi ngarahnya ke di cancel aja ini Pak. Terus di cancel aja, cancel. Kembali ke tadi Google Chrome yang tadi. Ini. Ke Google Chrome. Chrome-nya Bapak tadi. Sudah di download Pak, di download ini. Download yang kedua ini Pak. Ya, di mulai kedua Pak. Itu klik. Ya. Nah, terus klik ini. Ya. Bentar tunggu masanya. Klik 2 kali. Klik dah itu Pak 2 kali Pak. Yang mulai itu dah. Udah Pak. Ini sudah yang ini. Yang C. Klik yang more app nih. Yang tulisan kuning di bawah more app. For app. Ya. More app. Oke, ke bawah. Bapak Ibu yang lain kalau ada masalah yang sama seperti ini caranya ya. Klik ini look for another app yang tulisan kuning lagi. Di bawah Pak. Nah, itu ya diklik. Dapat Pak. Paling bawah Pak, di paling bawah ya diklik. Ini dah diklik look for another app. Tulisan ini loh, udah. Oke. Kemudian program files. Mana program filesnya cari? Bawah program file ya. Di download kayaknya. Ternyata namanya apa Pak? Program files biasanya. Mana program files atas kayaknya? Mau cari di sini program files Pak. Sudah program files. Ini program file ini Pak. Oh ya. Sekarang ini cari sudah SEB. Di data C. Di pencarian. Dari SEB Pak. Di pencarian klik SEB keluar. Di search itu search program file tuh ada. Klik aja SEB. Klik C ini lagi Pak. Klik C dulu. Ulang. Klik C. SEB. B Pak bukan. SEB. Klik C aja dah. Ikuti saya dulu. Klik C. Nah yang di bawahnya program files x86. Ya. Klik. Yang x86 ya. Iya. Coba Pak ke bawah. Bawah Pak. Diarahkan ke bawah. Nah ini save exam. Pak, save exam browser dulu. Save exam browser. Itu save SS kelewat. SS. Lihat objeknya. Oke ya. Oke. Ya itu diklik. Save exam. Klik save exam itu Pak. Open. Aja. Yang ini X yang ekstensinya X ini. Kali ya. Open lagi. Open. Oke. Nah, masuk dah UPPPG. Enter password. UPPPG udah semua. Apa Pak? UPPPG. Oke, nanti tinggal hitam Pak. Maaf, Anda belum beruntung. Yes. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang lain? Bapak Dimas sudah selesai kayaknya itu sudah bisa. Silakan Bapak Ibu yang lain sudah aman ya, sudah bisa semua nih ya. Puji Tuhan sudah. Sudah Pak. Oke. Oke, berarti Bapak Ibu sudah siap untuk besok Bapak Ibu simulasi bersama pengawas. Saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu, baru cetak 1 kok masih belum gini Pak ya, ada 5
untuk masuk grupnya, Pak. Makanya Bapak Ibu silahkan cetak kartu ulang ya, cetak kartu ulang. Saya ingatkan Ada sekali tuh lagi. linknya. Sudah ada linknya kok, Bu. Kalau misalnya Bapak Ibu yang lain sudah ada, pasti sudah ada Bapak Ibu yang lain. Pak, Bu, mungkin bisa gini Bu, kalau pakai IDM, downloadnya jangan download again, tapi overwrite. Oh gitu. Iya Pak. Kalau pakai IDM, pilihnya yang di atas, jangan yang di bawah. Baik Pak, ini mengenai aplikasi kalau sudah ditutup kembali dibuka seperti buka kembali ke file itu atau kita bisa menggunakan shortcut? Pak, apa bisa dibuat buka filenya tetap Bu, tetap buka file yang 2 mulai SEB itu cara menjalankannya. Iya baik. Oke Bapak Ibu, sekarang saya mengingatkan soal UKEN nih, saya mau share siapa yang belum mengupload RPP dan Nama Pak. Oh iya Pak, saya belum. Sudah Pak, baru aja ini, sudah masuk ini. Rencananya pagi ini Pak, tapi habis setelah Sudah. Ini saya malah mau upload nggak bisa ya Pak. Ini saya mau upload ini malah jaringan error itu Pak. Masih jaringannya Bapak itu Pak. Oke, ini yang belum nih, yang belum RPP nih, banyak sekali 88 orang. Iya. Saya tak kelas dulu ya. Pak, ditampilkan Pak. Ini sudah saya tampilkan kan? Ini sudah ditampilkan Pak Kaden. Oh lah, aku ki lewat HP kok Bu. Oh iya toh Bu. Nih, Bu Asri Dianawati, Bu Ana Agung, Ayu belum muncul Pak. Belum ini Pak. Ya. Muncul Pak. Pak, cuma Poinnya belum muncul Pak Kadek. Belum muncul Pak Kadek. Belum muncul Pak Kadek. Ada tulisannya. Sudah sadar Pak, sudah sadar. Bentar. Memetang Pak Kadek. Oke, sudah terlihat? Belum, baru proses. Loading. Sudah. Sudah. Koneksinya Bapak berarti itu Anak yang Agung dia. Nomor 3, nomor 2. ini yang belum nih. Belum RPP nih, banyak nih saat PGSD, banyak sekali yang belum PGSD nih. Itu urut update ya Pak ya. OTW. Bahasa Inggris juga nih, nggak kalah banyaknya juga bahasa Inggris nih. Pak Dut Windia sudah nggak ada namanya itu Pak Dek. Mana itu? Pak Kadek pelan-pelan Pak Kadek. Saya mengingatkan hari ini jangan sampai ada yang tidak mengupload RPP maupun DP karena poin terberatnya di sana Bapak Ibu. Pelan-pelan Pak Kadek. Untuk saya memotivasi Bapak siapa ini? Suaranya slow down. Ini mic-nya siapa ya yang kamu meresep? Oke, ini yang untuk RPP ada 88 orang yang belum. Yang video Pak. Saya belum bisa upload Pak karena listriknya ini. Mic-nya Sabar Pak Heri. Pak Kadek, tolong di mute saja semua ini dulu Pak. Kita mau dengar suaranya Pak Kadek. Saya mute semua. Oke. Aduh, sorry. Yang belum video ini ada 100 orang nih, hampir semua. Belum setengahnya malah yang upload nih. Aduh, banyak sekali. Saya sudah Pak. Bisa dibukakan Pak Kadek. Share Pak, di-share aja Pak. Yang sudah ditampilkan Pak. Yang sudah enggak bisa ditampilkan, yang sudah. Coba dibuka yang belum Pak. Yang belum aja yang ditampilkan. Ya, yang video. The power baru aja upload sudah masuk belum ya? Saya belum upload Pak Kadek. Tapi kok nama saya muncul ya? Yang belum nih, yang belum upload video. Pelan-pelan Pak Kadek, mau lihat dulu. Nih. Banyak sekali nih, 100 orang ini yang belum upload video nih. Saya absen 2 ya. Ya, nomor 2. Jangan nak dipanggil lo. Malu aku. Saya sengaja nomor 2 Bapak Ibu termotivasi supaya cepat menguploadnya. Sama Ketua Dunia nggak ada lagi Pak. Iya Pak, Ketua Dunia berarti sudah selesai semua, hebat. Alhamdulillah Pak. Nama saya juga nggak ada semua Pak. Yang bahasa Inggris Pak. Kan video pembelajaran mah itu Pak. Bahasa Inggris Bu. Bapak Ibu, sekali lagi saya mengingatkan ya.
mumpung masih ada waktu bagi yang sudah, jangan sombong dulu. Coba kan videonya itu sudah bisa terbuka atau belum, atau misalnya itu Jangan ya, Pak. sombong. Betul, Pak. Oh iya Sombong, Pak, Adi. gimana Pak? Yang sudah bagaimana Pak? yang sudah sombong. Jangan coba cek kembali. Ya cek kembali ya filenya itu. Misalnya nih, ya Pak. Akun lain ya Pak yang bukan belajar ID ya Pak. nih, misalnya coba dikirim ke temannya yang lain begitu loh. Bisa nggak kebuka RPP saya begitu loh. Kalau bisa kebuka sama teman menurut nyaman. Gitu loh. Oke, siap Pak. Oke, Pak. Terima kasih. Atau yang belum di-share Kalau aja misalnya masih tidak bisa kebuka, itu berarti silahkan diedit lagi begitu loh, ya. Pak Kade harus Saya nggak bisa edit. YouTube videonya kan Pak Kade. Maaf, Pak Kade, Bisa kan Pak Kade. Satu-satu makanya yang nanya ini banyak sekali yang mau nanya satu-satu saya kasih. Mengenai perangkat Bu, mengenai perangkat Pak itu kita pakai PDF atau ke Google Drive dulu? Ya PDF ke Google Drive. Untuk video, untuk video nggak harus ya Pak Kade. Kemarin pilihannya ada 2 Pak Kade, jadi bisa dokumen atau link Google Drive gitu. Kalau saya pilih salah satunya dokumen, kalau dokumen berarti PDF begitu. Iya sih. Maksud saya begini Bu, kalau misalnya Ibu mau pakai Google Kayaknya tak Drive, dengar suara bundanya. otomatis harus dirubah dulu ke PDF kan, baru diupload ke Google Drive, nanti linknya ditempel gitu loh. Kalau mau pakai langsung dokumen ya langsung aja upload dokumennya. Halo. PDF. Ya, siap Pak. Ya. Oke Pak. Berarti aplikasi sudah aman ya Bapak Ibu? Sudah tenang Bapak Ibu semua? Aman, alhamdulillah. Belum. Saya belum. Pak, nanti cara buka lagi gimana Pak? Nanti Bapak tinggal masuk lagi ke dokumen tempat Bapak download SCB yang tadi itu, SCB yang mulai SCB itu tinggal diklik 2 kali. Gitu aja Pak Dimas. Oke, saya belum absen lagi. Yang ketua kelas C mana nih? Pak Jun. Kelas C. Pak Juni maju. Bagong ketua kelas. Bukan, Pak Juni. Ayo, Pak Kade, Saya mau nanya sedikit. Sebentar dulu saya selesai ngabsen dulu nih supaya cepat saya pastikan. Mana ketua kelas PGSDC? Saya Pak. Ya, sudah selesai Pak Juni. Sudah, Pak. Kelasnya. Oke, tolong dikontrol teman yang lain ya. Siap Pak. Nanti sekarang. Oke. Ketua kelas bahasa Inggris A, mana? Lagi keluar kota Pak. Aduh. Saya Pak. Saya Pak. Makanya belum install juga ini. Belum Pak. Ya, nanti pulang langsung Pak. Oke, siap. Ya. It's okay, ya beres. Oke, mantap. Ketua kelas PGSD bahasa Inggris B, mana? PGSD aja sih ingat. Bahasa Inggris B. Mana nih? Siapa ketua kelas bahasa Inggris B? Alex. Alex gimana? Sepertinya kelas B sudah pada install semua Pak. Nanti Pak Maxi. Beli lah. Ulah, kenapa beli? Maxi aja yang hadir. Tulis ekspresi yang. Sudah Pak. Untuk kelas B saya wakili Pak Ketua kelas. Keluar kelengal. Udah mau makanan kayak Mana perwakilan bahasa Inggris B dah? Perwakilannya siapa? Saya Pak Maxi Misa. Maxi. Ya. Sudah selesai kan aplikasinya tadi? Sudah sampai di save exam browsernya Pak. Sudah muncul kan yang Anda udah beli dajak di Rama. Oke, nanti tolong dikontrol teman yang lain ya, disampaikan. Enggak, besok bawa ke pasar. Ya, siap Pak. Ketua kelas bahasa Inggris C mana? Ayo Pak Kade. Oke, Pak Amros. Yuk, sudah selesai? Sudah Pak. Oke, siap. Kontrol teman yang lain ya. Oke, siap Pak Kade. Siap, terima kasih Bapak Ibu. Untuk install aplikasinya saya rasa sudah aman semua Bapak Ibu ya. Memang untuk yang penginstalan aplikasi sekarang itu lebih mudah karena memang menggunakan versi yang agak lama. Jadi itu disesuaikan lagi oleh pusat karena memang di angkatan 1 itu sangat ribet untuk installnya karena menggunakan versi yang terbaru.
Jadi memang agak banyak sekali yang harus diperbaiki diajarkan untuk menjalankan aplikasinya, tapi yang sekarang saya rasa sudah aman semua. Jadi Bapak Ibu tinggal besok silakan mengikuti uji coba dengan pengawas. Saya rasa kalau sudah muncul itu pasti akan bisa. Nanti kode validasi dan lain sebagainya itu nanti akan diberikan oleh pengawas masing-masing. Jadi memang nanti Bapak Ibu ditemani oleh pengawas dari universitas berbeda Bapak Ibu. Tapi saya yakin pengawasnya Bapak Ibu pasti akan membimbing Bapak Ibu sampai Bapak Ibu bisa juga ya. Yang penting Bapak Ibu sudah menginstal aplikasi itu. Kami dari LPTK hanya membimbing Bapak Ibu sampai nanti Bapak Ibu sudah menginstal aplikasi sebenarnya. Nanti selanjutnya Bapak Ibu akan diserahkan ke pengawas masing-masing. Silakan berkomunikasi dengan baik dengan Bapak atau Ibu pengawasnya ya Bapak Ibu. Kemudian mungkin sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu ya, bahwa hari ini terakhir Bapak Ibu, jangan sampai nanti Bapak Ibu telat untuk menguploadnya sampai jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Oke. Yang dipakai itu waktu Indonesia Barat kalau pusat. Jadi tolong dipastikan Bapak Ibu sudah menyelesaikan. Bagi yang belum itu segera ya Bapak Ibu. Bagi yang sudah itu silakan dicek lagi nanti videonya maupun nanti untuk RPP-nya, karena sudah masih bisa dirubah, masih bisa diperbaiki jika nanti memang belum dibuka restriksinya, terutama yang di bagian RPP. Kemudian untuk masalah yang struktur belajar itu ya sabar aja Bapak Ibu. Semoga nanti mungkin karena sudah diatur untuk semua orang itu mungkin bisa diakses untuk Bapak Ibu penguji begitu ya. Tapi nanti kita akan memikirkan solusinya bersama. Yang penting kita berdoa saja bahwa itu memang sudah bisa terbuka begitu aja Bapak Ibu ya. Kemudian apalagi ya masalahnya untuk tryout itu karena besok Bapak Ibu akan uji coba dengan pengawas. Kami takutnya itu tidak tentu waktunya. Jadi mungkin besok kita akan pastikan kemungkinan tryoutnya itu kan kita laksanakan besok tanggal 21 dan tanggal 22 ya Bapak Ibu. Tryoutnya itu juga nanti akan menggunakan SEB yang tadi Bapak Ibu install. Tapi nanti kami juga akan mengirimkan file yang kayak tadi yang mulai PPG itu nanti kami akan kirimkan juga. Jadi nanti itu akan terkait kepada kami nanti begitu. Itu untuk pembiasaan. Dan nanti juga kami juga akan membuat suasana tryoutnya itu sebagaimana UP besok begitu Bapak Ibu ya. Jadi kami juga akan mengundang via Zoom Bapak Ibu untuk mengawasi Bapak Ibu saat Bapak Ibu melakukan tryout supaya nanti Bapak Ibu akan terbiasa begitu. Jadi disiapkan saja ruangan satu begitu untuk Bapak Ibu ujian. Kemudian nanti HP yang digunakan untuk Zoom, tolong nanti Bapak Ibu perhatikan untuk penamaannya ya Bapak Ibu, karena tidak boleh. Ini nih masih banyak sekali yang namanya itu bukan nama lengkap. Contoh nih misalnya ada yang namanya AC, kemudian ada namanya admin begitu. Ada yang namanya Adi, ada yang namanya Asus, itu tidak boleh Bapak Ibu. Silakan nanti menggunakan nama lengkap. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Kalau misalnya sudah jelas semuanya, mungkin ada yang mau bertanya lagi sebelum saya tutup. Saya mau bertanya sedikit Pak. Kedepannya PGSD bahasa Inggris itu dihapus nggak Pak? Apa cuma nama dihapus aja kalau namanya. Pak Kadek izin bertanya. Ya Bu Nikomang silakan. Bu Nikomang dulu. Ya, terima kasih waktunya Pak Kadek. Saya mau bertanya. Tadi Pak Kadek kan bilang upload videonya harus di YouTube. Terus saya upload videonya di Drive karena kemarin upload di YouTube itu kan saya ketika pembelajaran ada memasukkan video dongeng di sana katanya ada hak ciptanya. Terus jadinya saya nggak bisa ngupload di YouTube gitu kayak diblokir gitu dia. Makanya saya pindah uploadnya di Drive. Bisa itu Pak Kadek? Diblokir itu tidak bisa dibuka lagi atau gimana Bu? Aja bisa itu Bu. Hak cipta itu kan hanya untuk klaim AdSense toh. Kalau kita nggak di AdSense kan nggak apa-apa. Diklik promonya Bu. Yang... Oh gitu ya? Iya hak cipta itu kalau klaim AdSense Bu. Kalau enggak ya nggak masalah. Jadi maksudnya begini aja Bu, coba dipastikan misalnya kalau misalnya ada tetap di YouTube bisa keputar, itu coba linknya Ibu copy, maksudnya Ibu copy terus Ibu coba kirim ke temannya, kalau bisa diakses ya tidak masalah begitu loh. Karena Drive itu memang banyak sekali masalahnya Bu.
tidak bisa langsung terbuka begitu. Begitu maksudnya. Makanya kami mengarahkan itu ke YouTube aja. Kalau di YouTube itu kalau sudah kena hak cipta biasanya kalau bisa diputar cuma yang hak cipta itu kepotong Pak biasanya. Nah, mungkin solusinya ya ketika promosi itu di Pak Kade, izin bertanya Pak Kade. Sepertinya nggak masalah kalau hak cipta. Nggak masalah, punya saya keputar lagunya juga bisa. Izin Pak Kade bertanya. Bisa ya, nggih. Terima kasih. Pak Kade. Ya, izin bertanya Pak Kade. Yang tadi itu Pak Kade, aduh. Siapa yang bertanya yang sudah? Saya dulu Pak, sebentar aja. Pak. Ya silakan Pak Edi dah. Oke, terima kasih Pak Kade. Ini saya udah coba pakai Drive tadi ngirimnya, semalam ngirimnya. Saya lihat di list saya itu udah aman gitu Pak Kade. Apakah itu udah oke atau gimana? Itu saya ulang lagi dengan YouTube atau gimana itu? Begini maksudnya Pak, yang tadi itu memang sudah aman ya, sudah upload maksudnya Pak. Ya kalau udah upload. Bisa terbuka atau enggak itu kan nanti tergantung penguji masing-masing begitu loh. Jadi saya takut kan kalau drive itu kadang-kadang bermasalahnya di sana Pak. Misalnya dia itu memang harus di-download begitu. Kalau YouTube itu kan ya biasanya langsung keputar begitu loh. Jadi penguji itu tinggal aja begitu. Tapi nanti kalau pakai drive itu takutnya kan masalahnya nanti tiba-tiba harus download dulu begitu. Kan penguji nggak mau download begitu Pak, menunggu lama. Iya betul. Berarti diganti YouTube saja nggak Pak Kade? Iya kan Bu, saya sudah jelaskan waktu kemarin disarankan YouTube. Oke, kemudian kemarin juga sempat banyak pertanyaan tentang fakta integritas. Oke, berarti Bapak Ibu tidak memperhatikan penjelasan semuanya nih. Fakta integritas itu cuma dibuat satu Bapak Ibu, mencakup semuanya begitu loh. Dan itu yang diupload satu kali begitu loh. Oke, tapi sudah telat untuk mengupload mungkin ya sekarang ya. Pak izin Pak bertanya Pak. Oke, silakan. Pak, bagaimana cara yang Bapak bilang tadi share itu hasil upload RPP dan video kita biar teman bisa cek Pak. Soalnya kemarin kan saya sudah upload Pak, jadi saya buka RPP saya yang keluar itu layar video Pak. Nah, berarti Ibu salah upload itu. Terus pagi ini saya cek muncul RPP saya Pak, udah tepat gitu, misal RPP di RPP gitu, kemudian video di video gitu. Saya takut terulang lagi Pak, seperti itu. Coba dicek aja nanti lagi Bu, silakan dicek sampai jam 12 malam ya. Bapak. Pak, jadi Pak, kami nggak bisa, Pak? Kami itu tidak bisa ngecek, misalnya Ibu itu ngupload apa, kami nggak bisa ngecek. Gitu. Iya. Kami cuma tahunya itu yang belum upload siapa, begitu loh maksudnya. Jadi Pak, kayak saya kemarin Pak. Kalau share itu biar teman bisa ngecek gimana ya Pak linknya ya? Bu, linknya di copy. Linknya Bu, linknya di copy kasihkan temennya. Link YouTube atau link drive-nya. WhatsApp grup bisa. Link yang mana itu ya Bu ya? Pak Kade, saya mau tanya sedikit Pak, mengenai apa namanya? Kan tadi saya baru formulir pendaftaran baru saya cek. Sudah dapat itu link WhatsApp grup dari salah sama si pengujinya. Terus gimana cara masuknya Pak? Apa nanti kita diundang atau gimana Pak? Ibu sendiri yang masuk. Sendiri Bu. Ibu copy, gini loh, itu kan betulnya PDF, tulisannya itu Ibu copy lewat WA web, tinggal Ibu klik, nanti masuk sudah. Jadi login dulu pakai WA-nya Ibu di WA web. Diklik langsung juga bisa kok Pak. Oh bisa diklik langsung? Tuh, bisa Pak. Pak Kade, saya mau bertanya, itu kemarin di fakta integritas, kita kan buat nama videonya itu harus persis ya Pak ya? Seperti nama yang ada di fakta integritasnya. Yes. Oke. Saya menyela Pak Kade. Pak Kade, saya dong. Habis pertanyaannya jadi saya tutup. Nah, saya hanya mengingatkan saja Pak Kade. Saya kan sudah menjapri Pak Kade juga, minta tolong untuk saya dimasukkan ke grup utama karena saya kan angkat sudah jalannya Bu. Sudah dikirim ke grup kelas kayaknya Bu. Iya, tapi ke saya belum terima Pak Kade. Oh ya, mungkin temannya bisa bantu ngirimkan. Temannya bisa bantu kirimin ya. Pak Japri Bu. Pak Kade izin bertanya. Terima kasih Bu. Ya silakan Pak Maksi. Oke, ini untuk tryout besok. Tadi Pak Kade kemarin tryoutnya hari besok dan lusa. Mau tanya jam pelaksananya kira-kira jam berapa Pak? Kemungkinan begini aja kita sepakat Bapak Ibu ya, besok itu jam 8 malam gimana? Oke boleh Pak.
Apa Pak Kadek karena ini? Pak Kadek kalau jam 8 malam kan kita berarti tidak sertifikat sesuai dengan UP ya Pak Kadek, itu kan malam kita kemungkinan banyak yang di sekolah untuk UP-nya besok. Boleh Pak kalau malam. Kan maksudnya begini, yang untuk besok tanggal 21-nya gitu loh. Untuk tanggal 22-nya pagi kayaknya. Kan ada 2 kali tryout-nya kan? Iya Pak. Yang besok itu malam. Oke, gitu dua-dua loh. boleh pagi Pak Kadek. Baik, Pak. Karena besok saya ada itu pagi, gitu kegiatan full juga Pak Kadek, izin. Ya gimana? Untuk pagi sampai jam 4 sore itu ada materi di ini Pak, di BIMTEK Cakep di sekolah sini Pak. Sudah dijadwalkan, terus sudah persiapan semua, undangan juga sudah keluar. Kapan itu Pak? Besok pagi Pak. Makanya kan besok itu malam Pak. Yang Ya, tanggal Pak, 22-nya yang terima pagi. kasih Pak. Itu yang mau saya konsultasikan. Ya, oke, terima kasih Pak Tolong Kadek. diperhatikan Pak Maksi, karena besok itu Ya, ada acara dengan pengawas, itu pasti harus Bapak harus ikut. Oke Pak, ya nanti saya luangkan waktu untuk ini ikut Pak. Ya Pak. Oke, terima kasih Pak Kadek. Oke, Bapak Ibu kita sepakat ya, besok itu malam, tanggal 21 itu kita tryout-nya malam. Yang tanggal 22-nya itu kita tryout-nya pagi. 8 WIB kan, 8 Wita Pak. Wita dong. Oh iya. Wah. 8 WIB saya belum bangun Bapak Ibu. Nah, 8 Wita kita juga belum bangun Bapak. Pak, saya pagi-pagi sekali Pak. Sudah Oh iya, 8 itu. Iya nih Pak, kita tambah pagi nih Pak kalau jam 8 Wita. 8 malam Kita Pak. jam 7 Pak. Wah. 8 malam Pak. Gini aja, yang 9 Wita. tanggal 2-nya jam 9 Wita ya, supaya Nah, atau jam 10 Wita. Gitu Pak, enggak apa-apa. lupa saya kalau WIB ya. Oke Bapak Ibu, kita sepakat ya. Oke. Besok jam 8 Wita malam. Apa lagi nih? Malam apa siang Pak? Besok malam Pak itu dari Besok malam Bapak. Karena tadi kepagian belum bangun tadi, berarti kan pagi berarti. Untuk tanggal 22-nya. Sediakan yang tanggal 22 yang pagi. Saya kasih tahu sekali lagi ya. Ya Pak Kadek. Besok itu malam jam 8 Wita ya. Ya Pak Kadek. Jam 8 Wita berarti jam 7 WIB gitu ya. Betul. Oke. Kemudian di tanggal 22 itu jam 9 Wita ya. Di WIB jam 8 ya. Oke. Oke. Siap Pak Kadek. Pak, untuk TO-nya skornya maunya langsung muncul ya Pak ya. Biar tahu. Udah jam 8 Wita ya. Bukan saya yang munculkan Bu, itu Pak Amrullah yang punya itu. Kemarin nilainya juga belum dikirim Pak yang TO kemarin. Dia lupa kiriman saya juga lupa, maaf Bapak Ibu, saya banyak sekali kerjaan. Saya kirimin ya. Oke. Dimaafkan Pak Kadek. Pak, harap maklum. Pak mau tanya HP ya Pak Kadek. tentang grup WA Pak. Grup WA pengawas Pak. Halo. Sudah kartu itu Bu. Langsung ada linknya di kartu yang Nanti tanya di grup, tanya di grup aja Bu nanti. Iya. Teman yang jelaskan. Ada. Tapi saya lewat soalnya Bu. untuk masuk itu ada tulisan grup ini tidak bisa bergabung karena grup ini tertautan undangan gitu Pak. Habis Di foto. salah di setel ulang gitu Pak. Apa ini? Foto aja, Saya Bu. menunggu untuk cek lagi di mungkin ada pembaruan link atau bagaimana ini di Pak? kartu pendaftaran Ibu langsung klik saja nanti otomatis Sudah Pak, masuk. sudah Pak. Di kartu Oh, ya, Bu. pendaftaran ini Iya. sudah ada. Nah, saya Ya, Bu. sudah coba masuk menggunakan link ini. Tapi ada tulisannya, Anda tidak dapat bergabung ke grup ini karena tautan undangan telah di-setel ulang. Nah, ini apa mungkin Berarti mungkin ada pembaruan Bu, nanti dicek pembaruan saja. malamnya atau bagaimana? Ini Iya. tadi Nah, pagi itu Pak saya Pak cek. Kadek yang harus terus saja jawab Bu. Pak Kadek yang harus jawab itu. Lemek nih. Tunggu aja dulu Bu. Download lagi Bu. Urus dah aku. Pantau terus Bu. Jadi begini, Bapak Ibu, kalau Bukan misalnya nanti terus, ada ya. yang sama sesi, kemudian sama ruangan, itu coba ditanya teman yang lain itu ya. Oh iya Pak. Iya, anu garap mau. Tanya, Aku pasti jangan ada install yang laptopnya ya, tak kon ngono sithik. sama grup ya. Iya. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Kalau begitu, semoga penjelasan saya semua tadi bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Semangat. Siap Pak Kadek. Diselesaikan hari ini ya. Siap. Semoga Bapak Ibu juga lancar sampai nanti Bapak Ibu UP.
Amin. 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 Terima kasih banyak Pak Kade. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Kade.